Coba kalau lu bayangin dia cuman orang kaya memberantas kejahatan pakai gadget mutakhir gitu. Gua rasa bakal susah relate. Tapi di sini karena kita sama-sama orang susah, jadi gampang relate ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Habis Nonton Film. Kali ini bersama gue Upi dan gue bakal bahas 2 episode dari Tira. Oke, sebelumnya Tira ini adalah serial di Disney Plus Hotstar, installment keempat dari Bumi Langit Cinematic Universe, sekaligus serial pertama yang mereka produksi. Kalau first reaction gue sih jujur aja, sebenarnya sebelumnya gue tuh tidak berekspektasi tinggi-tinggi soal seri superhero ini gitu. Karena memang dari genrenya sendiri sudah sangat challenging, modalnya sangat besar untuk PH keluarkan, sementara penontonnya tidak sefanatis itu ternyata dengan superhero lokal. Tapi ternyata ini gua suka. Ini unexpected banget. Bahkan sejak opening scene ya. Jadi opening scene dibuka dengan scene pendek gitu, terus langsung ke opening title yang sangat comic book movie gitu, dimana gambar-gambar komiknya dikasih lihat, gambar-gambar karakternya, dan tentu judulnya yang oke banget lah menurut gue ya. Terus juga diiringi sama soundtrack yang dinyanyikan oleh Elda Suryani, vokalisnya Stars and Rabbit, dan lagunya sangat pas dengan vibe dari serialnya. Oke, sebelum gue lanjut ke bahasan lebih dalam lagi, gue mau ngejelasin dulu soal sinopsisnya. Tira ini menceritakan tentang Suci, seorang mahasiswi yang juga sambilan jadi stunt woman. Tapi lucunya adalah dia stunt woman tapi takut ketinggian. Dia fobia ketinggian. Cuman konfliknya itu bukan hanya di situ, tapi konflik utamanya adalah Suci tidak sengaja menjadi saksi sebuah percobaan ritual yang menumbalkan anak-anak gitu. Terus karena dia nggak sengaja melihat, dia juga akhirnya ngegagalin ritual itu. Nah, gara-gara ngegagalin ritual itu, justru hidupnya dia terancam. Dia kena kutukan dan dibilang sama temennya yang bernama Ben, yang bilang dia tuh tahu tentang ritual ini tuh umurnya Suci itu tidak lama lagi, yaitu tinggal 40 hari lagi setelah terkena kutukan itu. Ya tipikal ya, cuman ini agak terasa berbeda karena mungkin tidak terlihat seperti superhero lainnya yang dimana dia mau menyelamatkan orang-orang gitu, banyak orang di kota gitu. Tapi dia lingkupnya kecil dan dia sebenarnya pengen nyelamatin dirinya sendiri dari kematian yang ngehantuin dia gitu, kutukan yang ngehantuin dia. Itu aja menurut gue udah cukup menarik sih, karena alasan dia bertarung tuh bakal personal. Nah, dari sinopsisnya tadi, origin Tira, karakter Tira di sini tuh agak berbeda. Bukan agak berbeda, justru cukup berbeda dari yang ada di komik. Di komik itu namanya dia adalah Susi. Dia adalah anak orang kaya, terus jago martial arts itu, jago bertarung lah. Terus dia beraksi dengan gadget-gadget canggih. Ya kurang lebih kayak Batman lah gitu. Tapi dia perempuan gitu. Di sini dia itu bernama Suci. Wih, namanya sangat pure. Sangat innocent. Dia namanya Suci. Dia mahasiswi, terus nyambi jadi stunt woman, dimana dia tuh struggling untuk menyeimbangkan antara dia mau ngejar impian dan karir yang menjadi stunt woman atau fokus kuliah untuk ngejaga beasiswanya. Nah di sini tuh dia, ya kalau dia mati-matian jaga beasiswa berarti dia bukan orang kaya lah ya, kayak yang ada di komik gitu. Cuman karena origin yang ini nih, yang dia orang susah, terus kuliah harus pakai beasiswa, terus struggling mau ngejar karir jadi stunt woman, justru bikin stake atau pertaruhan yang dihadapi sama Suci ini lebih besar sih, lebih menarik jadinya. Coba kalau lu bayangin dia cuman orang kaya memberantas kejahatan pakai gadget mutakhir gitu, gua rasa bakal susah relate kita sebagai penonton. Tapi di sini karena kita sama-sama orang susah, jadi gampang relate ya. Terus selain berpengaruh sama stake atau pertaruhannya yang tadi gue bilang lebih besar itu, stunt woman ini bikin
seakan-akan maksa Bumi Langit untuk bikin actionnya ini harus bagus, dan ternyata bener bagus. Jadi kalau ini gue jujur biar nggak bias, di serial Tira ini nggak ada lagi koreo yang seakan loyo kayak di final fight-nya Gundala, atau nggak ada lagi koreo yang berasa tunggu-tungguannya seperti di final fight-nya Sri Asih. Jadi di sini tuh lebih bakbuk, lebih satset, walaupun kadang Chelsea Islan yang kita tahu kan aktris yang sangat lembut, cantik, ya jauh lah dari kesan berantem, dan kadang sisi itu terlihat. Maksudnya dari segi fisik, gestur, dan gerakan tuh terlihat kalau dia tuh ya perempuan yang jarang berantem, jarang pakai kekuatan fisik, atau jarang beraksi lah bisa dibilang. Tapi dari scene fightingnya dan koreonya itu tuh jadi nggak kelihatan, jadi lebih believable gitu. Suka walaupun ya, meski koreonya bagus, kamera work saat fightingnya itu kadang bikin pusing. Cuman ya itu kadang doang sih, kadang, jadi nggak sampai ngeganggu. Cuman overall untuk kamera work seluruh series itu bagus beneran. Gue suka, ya walaupun tadi lah bikin pusing. Terus selain action, seperti installment Bumi Langit Cinematic Universe lainnya, di sini tuh otomatis ada misterinya juga gitu. Ada mistisnya lah. Nah, cuman bagusnya mungkin karena durasinya lebih panjang, yaitu adalah 8 episode. Misterinya di sini rapih, ditumpahinnya rapih pelan-pelan gitu. Sedikit demi sedikit, dan tidak mengganggu jalannya penceritaan. Kan kadang kan kalau misalnya di dalam sebuah film, demi menjelaskan mistisnya atau misterinya itu, dia langsung ditumpahin banyak gitu kan. Ini enggak, ini dikit-dikit, jadi kita ngerasa nggak langsung oh ternyata gitu, oh terlalu overwhelming sama lore-nya gitu, backstory dari misterinya. Di sini enggak. Oh ya, motivasi sama trauma karakternya kayak si Suci, Ben, terus siapa lagi, idolanya dia, dan karakter lain, bahkan penjahatnya juga tertata dengan baik ya. Maksudnya diceritakan dengan baik. Ini baru 2 episode, mungkin akan lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Terus karena itu semua dikeluarinnya dengan pacing yang rapi, jadi ceritanya lebih enjoyable buat gua. Dan setiap episode ya, ini baru 2 episode sih gua nonton, setiap episode itu diakhiri pakai cliffhangernya yang menurut gue cukup efektif, bikin gue penasaran untuk lanjut ke episode selanjutnya. Karena bagus sih dia, motong per episode itu bagus. Jadi memang ya gitulah ya, maksudnya formulanya series harus seperti itulah ya, biar penasaran untuk lanjut ke episode selanjutnya. Oh ya, soal CGI kalau superhero ini mungkin CGI-nya tidak terlalu sophisticated, tidak sebagus Sri Asih mungkin ya, karena kan budget series juga. Nah, CGI-nya di sini tuh walaupun tidak spesial itu, tapi menurut gue proper sih untuk nunjukin makhluk-makhluk yang akhirnya dilihatin secara gamblang. Maksudnya kita waktu Gundala, Sri Asih ataupun Virgo, kita dikasih lihat kekuatan aja gitu, bayangan-bayangan atau apa. Nah, di sini tuh wujudnya tuh makhluk gitu. Wujudnya tuh kayak naga tapi setan, kayak ya gitulah. Pokoknya justru makhluk-makhluk ini tuh ngasih elemen horor yang pas sih buat gua. Jadi kayak ada ngeri-ngerinya dikit lah. Terus kalau misalnya beberapa project sebelumnya banyak kritik soal dialognya yang agak kaku, di sini udah lumayan banget. Jadi lebih fluid dialognya, terus chemistry antara karakternya juga bagus sih, kayak terutama Suci dan karakter-karakter lainnya, kayak misalnya Suci sama sahabatnya, Suci sama ibu kosannya, sama idolanya, sama bapaknya, terus terutama sama Ben ya. Ben temennya ini yang dia tuh tahu soal misteri 9 naga ini tuh, pokoknya bakal kental sama 9 naga gitu loh. Nah, sama Ben ini nih berasa nih perkembangannya, berawal dari di awal tuh mereka ketemu tuh awkward atau gimana, sampai di akhir-akhir mereka tuh bekerja sama. Jadi kita bisa expect pengembangan yang lebih jauh lagi gitu antara mereka berdua ya. Dan yang tadi gue sempat bilang di awal, problemnya yang karakter Suci sebagai karakter ini
cukup relatable ya. Jadi problem-problem yang dia hadapi tuh ya gitu, pengen urusin skripsi, pengen ngejar karir, ngejar impian gitu, susah. Itu jadi lebih relatable sih sama kita. Dan bikin kalau gue pribadi sih gampang ya untuk jadi rooting for her gitu. Gue ngedukung si Suci, gue suka nih sama karakter ini nih, gue berharap dia lancar-lancar deh urusannya gitu lah. Jadi bagus lah gitu. Dan Chelsea Islan sebagai Suci, sebagai superhero tuh cukup menurut gue ya, terkadang memperlihatkan sisi manjanya dia, sisi kelelahannya dia, lucunya, tapi juga kadang dia memperlihatkan kalau dia tuh cukup fierce, berani, terus galak juga gitu. Jadi ternyata cocok juga ya, bisa juga Chelsea Islan jadi gahar gini nih, cocok ternyata. Jadi kalau buat gua, secara keseluruhan 2 episode pertama Tira ini cukup menjanjikan. Gua sih gak sabar ya untuk nunggu episode-episode selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini beneran kualitasnya terjaga sampai akhir, ini tuh bisa ngasih harapan baru buat genre yang kesulitan untuk mencari masa jayanya gitu. Karena kan kalau kita ingat-ingat paling banyak tuh Gundala 1,7 penonton di bioskop. Jadi kalau misalnya ini bagus, terus semua orang menyadari dan mengakui kualitasnya, gue rasa ini bisa jadi tonjokan baru gitu untuk bisa melanjutin installment selanjutnya. Lagian juga Tira ini kan juga origin dari salah satu karakter yang bakal ada di film yang sudah direncanakan oleh Bumi Langit nanti, yaitu Godam Tira gitu. Jadi di sini dikasih originnya yang rencananya bakal masuk ke dalam film Godam Tira. Jadi mudah-mudahan aja kejadian ya. Ditonton aja langsung dan kasih komentar kalian di kolom komen ya. Thank you so much udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.